Hari ketiga kegiatan PKGP Joke, gelombang 1 kelompok 008. 2. 3 model pendidikan gerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat map. Oke, tentang model pendidikan gerak ya. Nah, yang pertama ada model pendidikan gerak pengertian, kedua model pendidikan gerak filosofi, ketiga model pendidikan gerak kerangka, dan keempat ada model pendidikan gerak kelebihan. Nah, yang pertama pengertian dari model pendidikan gerak ya. Di sini pengertiannya adalah sebuah pendekatan yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh dari gerak seperti berjalan, berlari, melompat, merangkak. Ya, itu namanya holistik, menyeluruh ya. Dan menyenangkan untuk membantu siswa memahami tubuh mereka dan mengembangkan keterampilan gerak yang berguna sepanjang hayat ya. Itu pengertian dari pendidikan gerak. Selanjutnya pengertian dari model pendidikan gerak filosofi. Nah, filosofinya pendidikan gerak itu bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tapi juga merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang berakar pada filosofi yang mendalam. Kita dapat menghargai dan menerapkan pendidikan gerak secara efektif dalam konteks pendidikan. Nah, seperti itu filosofinya. Yang ketiga, di sini ada model pendidikan gerak kerangka. Nah, di sini ada model pendidikan gerak kerangka. Di sini ada tingkatan, ya. Yang pertama membangun fondasi, building foundation. Itu fondasi itu gerak dari umur TK sampai kelas 5 SD. Nah, selanjutnya yang kedua ada kerangka gerak menjelajahi kemungkinan, exploring possible. Nah, itu dari kelas 6 sampai kelas 8. Nah, selanjutnya mengembangkan keahlian atau disebut developing expression, yaitu dari kelas 9 sampai kelas 12. Nah, berikutnya kelebihan ya, model pendidikan gerak kelebihannya ya. Di sini menumbuh kembangkan kreativitas gerak anak ya. Kedua, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerak. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Oke, baik. Jadi model pendidikan gerak itu ada 4 tahap ya. Pertama pengertian, kedua filosofi, ketiga kerangka, dan kelebihan. Nah, inilah hasil dari diskusi kami untuk membuat map. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin coba mempresentasikan hasil pemikiran dari kelompok kami tentang model pendidikan gerak. Di sini kelompok kami menggambarkan sebuah mobil besar, ya kalau biasa disebut di sini kontainer, ya. Di mana sebagai pendidik ini adalah mengibaratkan sebuah mobil yang akan membawa atau mengantarkan peserta didik ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Dengan apa? Dengan model pendidikan gerak. Di sini ada 4 hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada MPG atau MPG, model pendidikan gerak, LFG atau landasan filosofi pendidikan gerak, ada KPG. Apa tadi KPG? Di situ kerangka gerak, yang terakhir kelebihan model pendidikan gerak. Yang dimana nanti model pendidikan gerak, landasan filosofi,
kerangka dan kelebihan model akan dijelaskan oleh teman kami satu persatu. Waktu dan tempat, Kak Surya, untuk yang pertama dipersilakan. Baik, yang pertama itu kita bahas masalah model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak itu sebuah pembelajaran yang mengutamakan pada konsep gerak siswa. Jadi tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan usia. Jadi mulai dari usia yang rendah, menengah hingga ke atas itu ada tahapannya. Sehingga ketika kita paham tentang model pendidikan gerak, kita bisa mempraktikkan apakah yang tepat formulanya, mulai dari tahapan yang bawah, menengah, dan ke atas. Yang kedua, itu adalah landasan filosofi, yaitu sebuah pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Nah, kemudian landasan filosofi pendidikan gerak yaitu bersifat fleksibilitas dan adaptasi dalam proses pendidikan agar dapat mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan peserta didik. Nah, landasan filosofi ini dari tahun ke tahun itu selalu berubah, disesuaikan dengan zaman dan disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga itu silakan kerangkanya dijelaskan oleh Pak Taufik. Siap, kerangka membangun fondasi. Yang ketiga, kerangka Pendidikan gerak. Di sini ada membangun fondasi, menjelajahi kemungkinan, dan mengembangkan keahlian. Yang keempat, ada kelebihan model pendidikan gerak. Pendidikan gerak dipandang memiliki keunikan dalam menekankan pada perkembangan menyeluruh bagi murid. Perkembangan kognitif, perkembangan fisik, dan perkembangan afektifnya. Adapun bisa mengembangkan ide gerakan, menumbuhkan kreativitas, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Oke, mungkin sedikit menambahkan untuk di kerangka pendidikan gerak, di mana membangun fondasi. Di sini fondasi ini penting sekali, ya. Bagaimana mungkin kalau beberapa jenjang ada TK, SD, SMP, SMA, yaitu mungkin dari bawah itu benar-benar kita harus membentuk suatu fondasi yang kuat agar apa? Agar pendidikan kedepannya, pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi, gitu kan? Kemudian menjelajahi kemungkinan. Menjelajahi kemungkinan, banyak kemungkinan-kemungkinan ya dalam pembelajaran itu yang harus pasti terjadi, ada yang terjadi. Makanya kita harus siap dengan fondasi yang kuat, kita akan siap menghadapi semua itu. Yang terakhir, mengembangkan keahlian ya. Tadi mengembangkan keahlian, di sini kita dituntut sebagai pengajar harus bisa memberikan atau mengarahkan kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang sesuai minat dan kebutuhannya gitu. Sehingga pada saat mereka sudah memiliki itu semua, maka peserta didik akan bisa diarahkan ke perkembangan yang lebih baik lagi. Oke, Kak Irfan, mungkin ada yang ditambahkan, Kak Irfan? Sudah, baiklah begitu. Dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita jabarkan dari pemikiran kelompok 2 tentang model pendidikan gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijelaskan oleh Kak Abdul. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini ada landasan filosofi ya, yang dimana pendidikan itu meliputi teknik dasar, peraturan-peraturan, batas lapangan, serta taktik dan strategi. Jadi lebih ke fundamental ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan model pendidikan itu ada cara penerapannya. Yang pertama itu metode pengajarannya. Di sini metode pengajarannya, pembelajarannya
tentang gerak dasar. Ya, yang kedua latihannya keterampilannya lebih spesifik. Contohnya kayak misalkan kita berlari, ya itu lebih spesifik ke dasar. Pembelajaran konsep gerak, ya pembelajaran konsep gerak kayak misalkan gerakan melempar, tangkap, ya menendang, lalu pendekatan berbasis permainan, ya berbasis permainan. Jadi di sini model-model permainan yang seperti ada kecepatan, kelincahan, ya yang biomotor itu dibuat modifikasi menjadi permainan. Lanjut, di sini ada pengaturan gerak, ya. Jadi pendidik juga harus menyediakan ruang gerak yang aman untuk peserta didiknya. Teknik pembelajarannya yang bertahap, jadi benar-benar dari fundamental, ya. Terus ada generic level of skill, ya. Jadi pendidik harus mampu berkomunikasi secara efektif agar pembelajarannya tersampaikan kepada peserta didik. Ya, terus di sini ada petunjuk praktis penerapan model. Ya, jadi contoh halnya kayak misalkan pendidik memberikan tes awal kepada anak, ya, dengan tujuan mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Ya, lakukan tes lalu mendapatkan hasil. Di sini ya komponen gerak, ya komponen gerak ada dua. Saya menjelaskan fundamental movement, ya nanti fundamental spesifik movementnya sama Kak Rizal. Di sini arti dari fundamental movement itu kemampuan dasar yang menjadi fondasi, ya bagi anak-anak dalam mengembangkan kemampuan motorik. Fundamental movement itu ada tiga, ya, non lokomotor, lokomotor, manipulatif. Ya, ini sangat dasar yang untuk peserta didik. Jadi non lokomotor ini gerakan yang dilakukan tanpa memindahkan posisi tubuh. Ya, contoh halnya ya gerakan fleksibilitas kayak ya seperti ini. Ya, menekuk tangan, mengayun, memutar, ya seperti itu. Itu sangat dasar untuk anak sekolah dasar, ya nanti berjenjang lagi tuh, ya ada SMP, SMA. Selanjutnya ini lokomotor yang kita harus ajarkan, ya untuk peserta didik anak-anak SD, benar-benar dasar fundamental yang tadinya bisa lari, yang tadinya larinya belok-belok, ya jadi dia bisa bagaimana cara lari yang benar, apakah dengan ayunan tangan, apakah dengan ayunan kakinya, apa gerakan kakinya, ya jadi harus kita ajarkan benar-benar nih ya untuk guru sekolah dasar atau TK juga. Terus manipulatif, ya yang melibatkan pengendalian objek dengan tangan, kaki atau bagian tubuh, ya yang menggunakan alat. Contoh halnya kayak melempar, ya. Bagaimana sih cara melempar yang benar? Itu kita harus ajarkan. Ya, benar-benar dasar yang harus kita ajarkan. Oke ya, itu nanti selanjutnya ada Kak Rizal yang akan menjelaskan konsep selanjutnya. Ya, baik. Untuk konsep selanjutnya itu pengertian model pendidikan gerak, yaitu sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, di sini konsepnya ada yang pertama kelebihan dan kekurangan model pendidikan. Yang pertama kelebihannya, murid atau peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Jadi ide gerakannya tidak terbatas hanya dari instruksi gurunya. Terus yang kedua menumbuhkan kreativitas. Yang ketiga menumbuhkan percaya diri, dan yang keempat melibatkan semua domain. Terus ada juga kekurangannya dari pengertian model pendidikan gerak ini. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sarana dan prasarana harus mencukupi. Terus yang ketiga tidak semua materi cocok dengan model pendidikan gerak. Sekarang masuk ke konsep gerak. Yang pertama yaitu konsep tubuh. Untuk bergerak kita membutuhkan sesuatu untuk menggerakkan, yaitu tubuh. Tubuh digambarkan sebagai akar tulang yang di tengah, yaitu yang paling penting. Terus yang kedua yaitu konsep usaha. Kita membutuhkan energi untuk bergerak. Bagaimana seorang bergerak
yaitu termasuknya dalam konsep gerak usaha. Terus ada konsep ruang. Konsep ruang setelah ada suatu bentuk digerakkan yaitu tubuh, perlu gerak dalam suatu tempat atau menggunakan ruang untuk bergerak. Dan yang terakhir konsep gerak keterhubungan. Konsep gerak keterhubungan yaitu konsep yang paling kompleks yang tidak hanya fisik tetapi juga sosial dan emosional. Sekarang ke spesifik movement dalam cabang olahraga. Cabang olahraganya non lokomotor seperti Kak Samsul tadi yang sudah dijelaskan, meregangkan, menekuk, dan meliuk. Terus yang lokomotornya bisa dilakukan dengan berjalan, berlari, ataupun melompat. Dan terakhir manipulatif bisa dengan melempar bola, memukul bola, menendang bola, dan permainan bola voli. Ya. Ayo. Ya, itu yang tadi kami paparkan untuk kelompok dari kelompok 3, main-main substansi modul 2 dari 3. Dan sudah dijelaskan, di sini ada model gerak pendidikan, ya. Sudah itu saja, barangkali teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, kalau sudah cukup, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pemikiran kami tentang konsep gerak. Yang mana konsep gerak sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Konsep gerak usaha. Yang kedua, konsep pertumbuhan. Yang ketiga, konsep ruang. Dan yang keempat adalah konsep tubuh. Konsep gerak usaha terbagi menjadi berapa, Pak Taufik? Silakan. Konsep usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama waktu, mencakup cepat, lambat, akselerasi. Yang kedua daya, keras, lembut. Ketiga aliran, terikat, bebas. Tempat fokus, langsung atau tidak langsung. Konsep pertumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan, maksud, orang, posisi, dan waktu. Dan yang ketiga ada konsep ruang. Konsep ruang itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama jalur, perluasan, arah, tingkat, bidang, dan lokasi. Ya. Dan yang terakhir konsep tubuh terbagi menjadi 4, yaitu aksi seluruh tubuh, bentuk tubuh, bagian tubuh, dan aksi bagian tubuh. Ya, seperti itu dari kelompok kami. Pak Agung, ada yang mau jelaskan lagi? Matahari maksudnya apa ini? Jadi sesuai dengan tema kami di sini, ya. Tema kami pot yang numbuh dengan bunga. Semua ini bermanfaat dalam pembelajaran. Jadi apabila kita bisa memahami keempat konsep tersebut, maka tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep gerak. Yang pertama ada konsep tubuh, pertumbuhan, ruang, usaha. Konsep tubuh akan dijelaskan oleh Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih. Nah, konsep tubuh adalah konsep yang menjawab pertanyaan apa yang bergerak, bagian tubuh apa yang bergerak. Ya, konsep tubuh memiliki 4 kategori. Yang pertama, bagian tubuh. Kedua, bentuk tubuh. Ketiga, tindakan bagian tubuh. Keempat, tindakan seluruh tubuh yang memiliki tindakan seluruh tubuh memiliki 4 kategori. Yang pertama, gerak non lokomotor, kedua gerak lokomotor, ketiga manipulatif. Ya. Dalam pembelajaran konsep tubuh merupakan aspek yang sangat penting, ya. Dengan memahami konsep tubuh, siswa dapat menjadi lebih aktif, sehat, dan menikmati aktivitas fisik dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Yayat, gerak ruang. Oke, terima kasih. Gerak ruang itu terbagi menjadi 2, area dan dimensi. Area, konsep pertama yang harus diketahui oleh
ada 3, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Tentu saja kita tahu wilayah pribadi itu ya untuk pribadi kita sebagai manusia. Wilayah umum kita ada di tempat umum melakukan kegiatan olahraga, dan wilayah peralatan di mana kita memerlukan peralatan yang biasa kita melakukan gerakan manipulatif. Yang kedua adalah dimensi. Dimensi konsep berhubungan ruang. Dijelajahi dimensi ruang meliputi ada 4. Gerak dapat terjadi pada tingkatan yang berbeda. Gerak dapat terjadi pada arah yang berbeda. Gerakan dapat terjadi pada bidang yang berbeda. Gerak dapat terjadi dalam jarak atau besaran. Itu saja. Selanjutnya konsep usaha di Konsep pertumbuhan. konsep pertumbuhan dijelaskan oleh Kak Ali. Teman-teman di konsep pertumbuhan orang ada waktu dan terakhir itu ada hubungan dan maksud. Nah, di sini ada pertumbuhan. Konsep pertumbuhan ada solo, sendiri, dalam, dan mitra. Dan selanjutnya ada posisi. Nah, posisinya ada di atas, ada di bawah, ada sebalik, ada yang berpasangan. Sedangkan di waktu ada bersama-sama, ada urutan, tanya jawab, alternatif, atau bergiliran. Di lingkungan ada statis dan dinamis. Di maksud ada komparatif, ada kolaboratif, dan ada kompetitif. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan, udah. Belum. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah konsep usaha. Usaha itu adalah ada 4 komponen. Yang pertama waktu, daya, aliran, dan fokus. Di waktu itu ada cepat, lambat, dan akselerasi. Itu berkaitan dengan waktu. Kemudian daya itu ada keras, ada lembut, berkaitan dengan kekuatan dan kecepatan. Kemudian ada aliran, terikat dan bebas. Ada yang terikat oleh satu arah atau tujuan, dan bebas. Kemudian untuk fokus ada yang langsung, direct, atau tidak langsung, indirect. Oke, baik itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Siang. Hari ini kita akan mencoba mendeskripsikan atau menganalisis gerak berdasarkan tadi apa namanya? Konsep gerak. Tadi ada soal yang diberikan sama fasilitator untuk didiskusikan, dan ini hasil diskusi dari kami. Yang pertama, deskripsikan konsep gerak yang perlu dipahami siswa sesuai dengan gambar. Nah, ini gambar yang tadi kita dapat. Ya, kita mengamati dan meneliti gambar yang sedang dilakukan sama si nomor 8. Ya. Dia ini lari ya. Lari cuma karena dia nyeker jadinya panas. Jadi ada gerakan kayak lompat gitu. Iya benar loh. Oh. Nah. Kita analisis. Ya. Yang pertama dari tubuh. Ya, konsep tubuh. Ya, di sini ada bagiannya itu konsep tubuhnya ada gerak kaki dan gerak tangan. Yang kedua konsep ruang. Nah, konsep ruang itu ada lokasi, yaitu lokasinya umum ya. Jadi semua bisa melakukan aktivitas lari. Nah, dan jalur. Nah, jalurnya treknya lurus. Ya, dan arah ya maju, yang pastinya ke depan, nggak mungkin mundur. Ya. Yang terus selanjutnya ada 3 konsep upaya. Nah, di sini konsep upayanya ada waktu, yaitu waktu kecepatan. Terus ada upaya lagi, konsep upaya daya atau keras, dan upaya selanjutnya fokus langsung. Nah, terus analisis yang keempat keterhubungan, ya konsep keterhubungan gerak, yaitu ada waktu, yaitu bersama, terus kedua orang, massa, ya banyak ya. Terus ketiga lingkungan, dinamis. Berikutnya keempat maksud atau kompetitif. Ya, seperti itu. Jadi ini sedang lomba ya. Jadi maksudnya tuh lomba, dia sedang lomba. Oke. Berikutnya konsep gerak yang kita analisis.
Pertanyaan kedua, bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep gerak dapat mendukung penguasaan gerak sesuai dengan gambar tersebut? Nah, oke, akan dibacakan oleh Kak Yayat. Ya. Konsep gerak yang terjadi pada gambar sangat sesuai dan saling terhubung dan berkaitan sehingga dari masing-masing komponen saling menguatkan. Mungkin itu saja kali ya. Seperti itu. Jadi konsep gerak yang kita analisis dari gambar tersebut ya ada Yang ingin ditambahkan atau memberikan masukan? Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau masukan. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan Baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mencoba menganalisis konsep gerak daripada gambar yang ada di layar, yaitu gambar seorang penari. Yang pertama ada konsep gerak usaha, yang kedua adalah pertumbuhan, yang ketiga adalah ruang, yang keempat adalah tubuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Surya. Kita akan bahas yang pertama dulu. Seorang penari itu kan melakukan gerak otomatisasi ya, mulai dari kepala, badan, kaki, dan irama. Maka konsep gerak yang pertama itu kita masukkan ke sebuah usaha. Nah, di dalam usaha ini terdapat waktu, aliran, dan fokus. Nah, kenapa waktu? Bicara menari, maka dia bicara kecepatan, bicara lambat, bicara irama. Kemudian yang kedua, bicara aliran. Yang nama aliran itu ya aliran tidak Ustaz. Ya, bicara aliran karena setiap gerakan dari seorang penari itu sudah terikat oleh aturan-aturan yang baku. Dan yang ketiga, fokus. Nah, bicara gerak spesifik dari seorang penari, maka dia harus bersifat langsung dan konsisten. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan berhubungan dengan manusia atau orang, yang mana seorang penari dilakukan oleh kelompok orang yang suka dan senang terhadap gerakan tari itu sendiri. Yang kedua, kita bicara waktu, apa lagi ya? Nah, waktu ini berhubungan juga dengan kebersamaan di dalam satu ruangan yang sudah disepakati. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan berhubungan dengan statis dan dinamis gerakannya. Lalu yang ketiga ada ruang dan tubuh, akan dijelaskan oleh Pak Opik. Ya, untuk yang ketiga ada ruang, di dalamnya ada lokasi. Ruangannya umum ya. Tidak mungkin penari dengan berkelompok di dalam ruang pribadi. Yang kedua ada arah. Arahnya di sini maju mundur. Yang keempat ada tubuh. Dalamnya bagian tubuh. Di sini ada semua anggota tubuh dari mata, hidung, telinga, tangan, komplit. Lalu aksi seluruh tubuh ya. Ada gerak lokomotor dan non lokomotor. Ya, Baiklah, begitu. karena Pak Rija sudah pusing ngeliatin fotonya, mungkin kita akhiri saja. Ada yang bertanyakan Pak Rijal? Oh, cukup ya, sudah fokus ya. Fokus. Siap. Baiklah. Ya. Silakan moderator. Baiklah. Begitu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua ya, konsep gerak yang ada, pertama konsep tubuh, bagian tubuh yang meliputi tangan, kaki, pinggul, dan mata. Terus yang kedua bentuk tubuh. Yang pertama mungkin kalau tari tambang agak ini ya, kuda-kuda dan bengkok. Iya, bengkok.
Tubuhnya. Oh, berseluruh. Terus aksi bagian tubuh menerapkan kekuatan strong. Terus yang kedua, kalau aksi seluruh tubuh gerak non lokomotor, menarik, tarik tambang. Mungkin buat Konsep gerak yang kedua yaitu konsep ruang. Yang pertama, lokasi ruangnya berada di ruang umum atau tempat umum. Terus arahnya maju mundur, paling menarik. Tingkatnya high atau tinggi karena kesulitannya. Jalurnya hanya lurus. Terus bidang sagittal plane dan perluasan kecil. Selanjutnya diterangkan oleh Kak Sabtu. Oke, lanjut ketiga, konsep usaha atau upaya ya. Di sini ada waktunya nggak ada ya, karena nggak ada durasinya, cepat atau lambat. Dayanya keras, aliran terikat, fokus langsung ya. Terus konsep keterhubungan ya, ini berkelompok sama rata, posisi depan atau belakang, waktunya bisa bersama langsung habis. Jadi nggak kayak tadi ada menitnya ya, akselerasi dari cepat ke lambat, deselerasi dari lambat ke cepat ya. Jadi di sini keterhubungan waktunya sesuai dengan menang atau tidaknya si perlombaan tersebut. Maksudnya kompetitif ya, lingkungannya dinamis, jadi dia bergerak nggak statis, diam aja. Oke, itu aja mungkin dari kelompok kami dalam permainan tarik tambang konsep gerak ya. Pada gambar kita analisis sama-sama. Oke, itu aja mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas kan? Petunjuk praktis dalam menerapkan pendidikan gerak. Gerak biasa kita disebut dengan kinesiologi. Adalah studi tentang bagaimana gerak dan aktivitas fisik digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan landasan kognitif. Daya pikir itu melibatkan penerapan prinsip-prinsip pendidikan dan kinesiologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Sekian. Sekian dari kelompok kami dengan paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Akhir kata ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.